Tuhan, jika kau adalah sumber kebenaran, kau ada di mana-mana, berarti kebenaran juga ada di mana-mana. Tapi kenapa harus ada kesalahan? Kalau kebenaran ada di mana-mana, kenapa harus ada kesalahan? Dan kenapa dalam hidup ini aku harus melewati kesalahan? Terus dijawabnya, nah, jika kamu tidak pernah melewati kesalahan, bagaimana kebenaran itu akan membahagiakan bagimu ketika kau berhasil menjumpainya? Tanpa pernah melewati rasa lapar, kamu tidak akan mengerti nikmatnya rasa kenyang. Tanpa pernah mengalami kegagalan, kamu tidak akan pernah mengerti betapa nikmatnya kesuksesan. Tuhan itu kecerdasan semesta tak terbatas. Ya. Ketika Dia ingin menolong kita, ketika kita ingin pertolongan Beliau, maka kecerdasan semesta itu bisa mewujud menjadi apa? Dokter yang ahli. Jadi ketika kita berdoa sama Tuhan, maka kita akan dipilihkan dokter yang tepat, tindakan yang tepat. Jangan kira itu bukan pertolongan Tuhan. Bukan Tuhan tiba-tiba datang dalam bentuk gaib menyelamatkan kita, mengangkat kita, nggak kayak gitu. Tuhan itu juga berwujud di mana-mana. Tuhannya nggak berwujud, tapi Dia mewujud ke dalam ciptaannya. Jadi memang salah satu yang terkadang dibutuhkan teman-teman ketika ada masalah itu kan dia pengen didengarkan gitu ya Pak ya. Ada yang begitu. Kadang butuh bapak yang mau mendengarkan. Yang itu kan begitu ada juga, sebenarnya ya, Mas. iya kan? Ada. Nggak usah ngapa-ngapain, cukup didengerin aja. Begitu mereka datang curhat, nah, Pak saya mau nanya sesuatu, ya udah silahkan. Paling saya diam begitu. Iya. Setelah dia selesai dia lega, udah keluarin lagi. Setelah dia lega, dia nggak nanya apa-apa. Pulang, ya sudah pulang. Jadi ada Pak yang kayak gitu ya? Ada. Kalau begitu saya hanya tinggal pancarkan kasih sayang seorang tua gitu aja. Udah selesai gitu. Ada yang ibu-ibu mengeluh anaknya pendiam. Ini ada nih dari Jawa datang. Anaknya dia mengeluh, Pak, anak saya kok pendiam banget ya, diam aja, nggak banyak bicara gitu. Nah, suatu ketika dia coba ajak anaknya ke sini, saya bilang gitu. Anaknya remaja. Saya tanya, jujur ya berdua, kan tinggal berdua nih, karena dia single parent. Yang paling banyak bicara dengan persentase di rumah siapa? Ibu apa anak? Coba ibu jawab berapa? Kalau ibu bicara sama anak, berapa persen ibu bicara? 90% lawan 10. Jadi anak 10%. Ya. Benar nggak kayak gitu? Iya benar. Nah berarti benar. Ibu jujur pengakuannya bahwa lebih banyak ibu bicara daripada anak. Kira-kira kalau ibu lebih banyak bicara, anak akan lebih banyak diam, menjadi pendiam apa banyak bicara? Ya banyak diam. Nah terus ibu ngeluh, kenapa anak saya banyak diam? Tahu nggak sebabnya? Iya tahu. Sekarang coba diubah. Sekarang ibu belajar menjadi pendengar yang 10%, anaknya kasih 90%. Dan apa yang terjadi Mas Hendra? Sekian bulan kemudian datang lagi. Pak, anak saya sekarang banyak bicara. Jadi kadang kayak gitu Mas Hendra. Sesimpel itu. Tapi pada saat itu mereka nggak bisa melihatnya. Tapi kan andai kata kemudian nih setiap orang tuh dengan segala macam problematika yang dimiliki, terus solusinya adalah cari tiket ke Bali untuk datang ke rumah Pak Wayan, kan nggak bagus juga Pak. Kalau semua orang rata-rata begitu. Dan ini terjadi di Ngajiroso Pak. Ketika saya kemudian menaikkan narasumber baru gitu yang dikiranya punya ilmu luas, ada Pak Wayan, bahkan yang terbaru ada Abah Setu gitu. Orang mesti akan rame gitu. Oh ini bisa didatangi ke rumahnya. Ini kan menurut saya sebuah kemunduran justru. Ya mohon maaf, mungkin kita beda pandang ya. Tapi menurut saya ketika kemudian semua masalah harus dikonsultasikan kepada guru-guru itu kan sebuah kemunduran. Harusnya kita belajar kan di retret nanti kan Pak Wayan akan ngajari itu supaya tidak perlu mencari jawaban di luar gitu kan maksudnya. Betul. Supaya mereka tidak tergantung. Makanya saya bikin YouTube itu
supaya mereka bisa mengenal dirinya, mengenal potensinya. Jadi kadang ketika orang bertanya sesuatu itu, nanti mereka nggak datang ke rumah. Saya tinggal kasih tonton ini, tonton ini, tonton ini. Beberapa orang itu mengaku kepada saya, Mas Hendra, Pak Dokter, terima kasih banyak. Setelah saya nonton obrolan Pak Dokter di Ngaji Roso dan saya praktekkan, ada yang mengatakan akhirnya saya sembuh. Bukan oleh saya, tapi oleh dirinya sendiri. Setelah saya praktekkan nonton di sini, akhirnya saya bisa mendapatkan ekonomi. Berarti sudah sebagian ada yang begitu, Mas Hendra. Tapi sebagian ada yang mungkin sangat-sangat parah, pasti gelisah dan butuh ketemu. Sesuai level ininya orang beda-beda lah ya. Ada yang ke rumah tuh punya banyak pertanyaan. Begitu duduk, dia nggak punya pertanyaan. Banyak case kayak gitu ya. Langsung nangis, langsung nggak punya banyak pertanyaan, langsung pulang. Ada yang begitu. Jadi, dia hanya ingin apa? Yang hanya nggak tahu kenapa. Tapi memang jujur ya teman-teman, jadi memang ketemu langsung tuh memang kadang berdampak sih Ya, serius. baiknya Tapi mungkin beda yang ya. nggak bagus itu tetap menimbulkan ketergantungan itu yang nggak bagus Betul, gitu ya. betul. Ya. Jujur teman-teman, ketemu langsung sama orang-orang yang sudah tercerahkan, orang-orang yang sudah belajar banyak hal, yang lebih tenang, vibrasinya lebih bagus, itu nular, serius nular. Ya, Nular kan ya Pak ya? ya. Nular. Dan karena itulah saya ingin membagikan kemampuan itu, penularan itu. Sehingga apa? Kayak Mas Hendra misalnya. Di tempatnya Mas Hendra memberikan vibrasi yang sama. Yang pernah ketemu sama saya di tempatnya melakukan hal yang sama. Sehingga saya nggak usah kemana-mana kayak gitu. Iya. Gitu. Oke, Supaya oke. mereka bisa menjadi bagian dari penyembuh juga. Gitu. Tapi pada saat kemudian kita sedang dalam kondisi yang menderita gitu, teman-teman dalam kondisi yang menderita itu kan kadang itu dimaknai sebagai sebuah kesalahan gitu, Pak. Justru tidak menyelesaikan masalah, bukan? Ya. Apa nasihat Pak Wayan buat adik-adik kita, sahabat-sahabat kita semuanya, khususnya yang masih muda-muda, Ya. yang aduh hidup kok kayak gini, berat banget, pekerjaan nggak jelas, kondisi orang tua broken home. Bagaimana sih mengolah penderitaan itu? Saya kemarin kan menulis ulang tuh Mas Hendra. Menulis ulang buku Pesan Langit dan Bumi. Oke. Saya jadi ingat ada satu kata yang satu percakapan yang saya tulis. Yang saya tulis ulang itu. Dia nanya begini. Tuhan, jika kau adalah sumber kebenaran, kau ada di mana-mana, berarti kebenaran juga ada di mana-mana. Tapi kenapa harus ada kesalahan? Kalau kebenaran ada di mana-mana, kenapa harus ada kesalahan? Dan kenapa dalam hidup ini aku harus melewati kesalahan? Terus dijawabnya, nah, jika kamu tidak pernah melewati kesalahan, bagaimana kebenaran itu akan membahagiakan bagimu ketika kau berhasil menjumpainya? Tanpa pernah melewati rasa lapar, kamu tidak akan mengerti nikmatnya rasa kenyang. Tanpa pernah mengalami kegagalan, kamu tidak akan pernah mengerti betapa nikmatnya kesuksesan. Sehingga jika kamu tidak pernah mengalami penderitaan, kamu akan pernah mengerti betapa berharganya kebahagiaan itu. Jawabannya seperti itu maksudnya. Jadi gitu cara kita melihat kehidupan ini. Bahwa gelap itu membuat kita merindukan cahaya. Maka banyak di luar diri kita berhadapan dengan ekspresi dari kegelapan-kegelapan ego dalam diri manusia. Kenapa di luar begitu penuh dengan kegelapan? Supaya kita rindu untuk pulang ke dalam, di mana di dalam ada cahaya nurani, Mas Hendra. Seperti itu. Tapi dalam perjalanan spiritual Pak Wayan, ketika kemudian melihat sahabat-sahabat terdekatnya yang sedang mengalami suffering, sedang jatuh gitu, apa sih biasanya yang lahir setelah seseorang itu mengalami jatuh bangun yang tiada tara, penderitaan yang sangat luar biasa tuh biasanya itu apa Pak? Yang pertama tentu mereka menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Nah, dari menyalahkan keadaan itu kemudian bereaksi terhadap apa yang dia lihat salah itu. Saya menemaninya. Saya hanya menemani. Ada tipe yang harus saya temani cukup lama. Sampai dari dia melihat kesalahannya ada di luar, dia temukan kesalahannya ada pada dirinya. Saya temani terus sampai dia mengerti bahwa tidak ada yang salah. Nah, setelah nggak ada yang salah,
Oh, semua ini hanya pembelajaran. Nah, baru saya lepas. Ada yang begitu, Mas Hendra. Nah, karena sampai ketika dia melihat semua ini sudah benar, sebagai bagian dari proses dia untuk menemukan apa yang menjadi pelajaran penting dalam hidupnya, di situ dia akan mengalami perubahan dengan sendirinya biasanya, Mas Hendra. Nah, jadi kadang di awal itu saya hanya menemani. Saya nggak memberi mulut. Yang pertama saya berikan adalah telinga. Telinga untuk mendengar dan memberi kesempatan dia untuk membuang. Nah, kalau kita punya tempat sampah kan nggak mungkin tempat sampahnya berguna kalau ditutup. Maka kalau dia ingin mengekspresikan lewat kata-kata kegelisahannya, kekotoran batinnya, kan butuh telinga terbuka untuk dia memasukkan itu. Nah, saya beruntungnya punya telinga yang bisa masuk kanan, keluar kiri. Atau mempunyai telinga yang mampu untuk mencari jawaban pada pertanyaannya. Karena saya selalu diajarkan begitu. Tinggal waspadai, di setiap pertanyaan sesungguhnya ada pernyataan. Gitu. Nah, saya menunggu pernyataan itu datang untuk dibalikkan menjadi jawaban atas pertanyaannya. Itu biasanya, Mas Hendra. Oke. Ini yang membuat ya, oh ini, ternyata ini ya gitu. Nah, dia sebenarnya membawa sendiri. Saya hanya membuat dia melihat itu ke dalam gitu. Iya. Dan nanti Pak, pokoknya minta tolong Ya, latihan-latihannya pas waktu retret ya. tuh dispesifikasikan bagaimana supaya teman-teman tuh ada masalah apa saja cukup mencari jawaban, menemukan jawaban semuanya dari dalam diri gitu ya Pak ya. Saya waktu bikin materinya itu sudah melihat itu, Mas Hendra. Melihatnya begini, mereka pasti nggak sadar. Di usia sekarang anggaplah 40 tahun, 50 tahun, peserta nanti misalnya atau 30 tahun. Percaya nggak percaya, sudah cukup banyak ilmu mereka dapetin. Tapi mereka nggak memanggil itu ke dalam. Nah, itu yang kita ajak mereka memanggil ilmu-ilmu itu. Ya, memanggil untuk apa? Untuk mereka gunakan. Iya. Saya ajak mereka untuk menasihati diri sendiri. Oke. Ya. Tapi dalam Ya. pengalamannya Pak Wayan gitu ya, Mm-mm. dalam situasi apa sih kemudian kita itu terkadang sulit sekali untuk merasakan eksistensi Tuhan gitu Ketika gelap, Mas Hendra. ketika gelap. Ketika gelap. Yang namanya kita gelap, apa sih yang bisa kita lihat? Di luar gelap, lalu ego kita menggelapi mata hati kita kan tidak kelihatan apa-apa. Tapi ketika itu kita singkap tirainya kan cahaya nurani memancar dari dalam, Mas Hendra. Begitu cahaya nurani memancar di dalam kan semua terlihat. Kalau pikiran tuh terlalu aktif bisa jadi penghalang nggak Pak? Iya, kalau aktif itu kan artinya misalnya nih, aktif ya. Center hidup nih. Pengetahuan banyak. Tapi ketika dia aktif kok gerak kemana-mana kan nggak bisa lihat juga. Iya. Malah hidup tapi kita muter-muter nggak kelihatan. Oh bisa gitu ya analoginya ya. Ya kapan kita fokus kan kelihatan. Ya, anggap ya masih ada tahu kan. Hidup center nih. Kita langsung, kamu lihat nggak di depan? Nggak bisa kelihatan di depan tuh apa gitu. Diamin sejenak, diamin gitu. Nah, itulah ajakan untuk mendiamkan pikiran. Bukan mendiamkan pikiran mematikan, bukan. Mendiamkan pikiran untuk fokus pada apa yang ingin dia lihat. Sehingga akan terlihat apa yang ada di balik yang tak terlihat itu. Gitu. Nah pelajaran pada saat kemudian kan yang jadi masalah itu kan terkadang kita kurang untuk mengalami sebuah keheningan itu tadi. Ya. Pak Wayan ya. Terlalu berisik dan lain sebagainya gitu. Nanti materi itu konkretnya Pak Wayan akan ngajak meditasi atau ada praktik-praktik menyelami keheningan itu seperti apa? Saya ajak melihat sesuatu untuk dibaca, Mas Hendra. Ya kalau kita di sekolah kan, kalau di luar negeri atau di rumah sini kan kita disuruh baca novel. Setelah baca novel silahkan ceritakan. Nanti diceritakan ulang, mereka akan tahu berapa yang mereka ingat, berapa tokoh yang mereka ingat. Itu contoh. Tapi nanti di sana saya akan ajak mereka membaca pesan semesta misalnya. Saya ajak mereka melihat sebuah benda. Silahkan apa yang kamu baca. Setiap orang pasti menghasilkan bacaan yang berbeda-beda. Iya. Tapi setidak-tidaknya dia memanggil kecerdasan dalam dirinya untuk membaca itu. Nah, selama ini kan yang paling sering terjadi apa?
bukan selama ini, dulu menjelang ada SDSB atau togel itu, semua orang tiba-tiba membaca pesan langit. Aduh. Ini nomor berapa? Nah, kan Aku gitu beda-beda di situ iya kan. tuh Pak, Ya, pesan-pesan kenapa langit untuk tuh. membaca mimpi mereka sibuk, mau sibuk, membaca pesan alam, mau sibuk, tetapi ketika membaca hal yang penting dalam hidupnya nggak mau sibuk. Aku kalau ingat SDSB ya, Iya, kenapa kita bisa, oh apa kata Mbah Beju? ibu tuh kan nggak disekolahkan. Hmm, hmm. Alasannya bapaknya Ya, sekolahkan kalau dapat SDSB gitu kan. ya, Dan ya, ya. aduh itu cerita ini ya. Ya, ya. Nah, artinya kalau membaca sesuatu untuk mencari nomor kan orang bisa baca. Iya. Kenapa untuk membaca alam mereka nggak tahu? Mereka hanya nggak melatih, Mas Edo. Maka nanti kita akan baca. Kuncinya adalah latihan sih sebenarnya ya Pak ya. Ya, Apapun itu ya. ya latihan, latihan, latihan gitu. Oke, 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 oke. Supaya mereka bisa, ya namanya makna kan. Mm-mm. Sehingga kenapa penting makna itu? Walaupun kitalah yang menciptakan makna. Walaupun mungkin alam hanya demikian apa adanya. Tapi kalau kita bisa memaknai atau memberi makna pada sesuatu dan itu bermanfaat buat kita, itu akan membahagiakan. Karena hidup yang tidak bermakna itu tidak ada nilainya, Mas Indra. Nah, nanti kalau misalnya kan tidak sedikit nih Pak, teman-teman yang sudah join tuh, yang join retret tuh masalahnya adalah kenapa ya Pak ya hidupku tuh mengulang nasib yang sama terus gitu kan? Ya, Kenapa hidup terus mengulang masalah-masalah yang sama terus? Apakah kemudian retret ini benar-benar bisa memberikan solusi ya. untuk memutus masalah ini? Ya, pertama, kenapa mereka mengulang? Karena nggak ngerti-ngerti. Kalau kita remedi kan karena nggak ngerti-ngerti dengan pelajarannya. Karena nggak ngerti-ngerti dengan pelajarannya, dikasih pertanyaan yang sama, kamu ngerti belum? Belum, diulangi lagi. Kamu ngerti belum? Belum, diulangi lagi. Pengalaman hidup itu kan sebenarnya pertanyaan. Pertanyaan yang mengandung pengetahuan. Kamu ngerti nggak ini utang karmamu? Belum. Ya udah, dikasih lagi, dikasih lagi, dikasih lagi. Kan gini Mas Hendra, otak kita itu kan bisa mengerti kalau pengulangan-pengulangan. Hidup ini juga memberikan kita pengulangan-pengulangan agar kita ngerti. Kapan kita ngerti, nggak akan mengulang lagi. Sama dengan orang yang main gitar atau main piano. Kalau mereka sudah tahu kunci dan sebagainya, mereka nggak akan latihan itu lagi mengulangnya. Langsung tampil aja. Nah, tapi kalau belum kan kita ngulang-ngulang dulu nih. Sampai menjadi terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa, diterusin jadi luar biasa. Nah, kita ini kan belum terbiasa. Contoh nih Mas Hendra. Saya kemarin dalam buku Mahabharata juga mengamati sesuatu. Pandawa dan Korawa itu sama-sama gurunya Resi Drona. Iya. Tapi si Girijaya dalam tokoh anak muda itu bertanya pada kakeknya. Kan yang disayangin sama guru Drona itu adalah si Pandawa. Tapi kenapa dalam perang dia malah membebasi Korawa? Dan akhirnya si guru Drona harus mati di tangan Pandawa gitu kan. Dengan Pandawa. Nah, apa yang salah pada guru Drona? Nah, diceritakanlah bahwa apa? Guru Drona itu nggak adil. Dia menyayangi Pandawa, tapi berpihaknya kepada Korawa. Iya. Sebaliknya dia berpihak pada Korawa, tapi nggak mau mengajarin Korawa dengan baik. Dia hanya mengajarin Pandawa yang baik. Nah, di sini kita dikasih tahu bahwa apa? Dalam hidup ini kita kebanyakan belajarnya hal-hal baik lewat agama. Kamu belajar dong jujur. Tapi kita nggak belajar bagaimana mewaspadai kebohongan dalam diri kita. Kita diajak belajar untuk bahagia. Tapi kita nggak pernah diajarin bagaimana mengatasi penderitaan. Betul nggak Mas? Iya. Kita diajak untuk sukses. Tapi kita nggak pernah diajak belajar untuk menghadapi kegagalan. Kita diajak belajar untuk berani, tapi tidak diajak belajar bagaimana menghadapi ketakutan kita. Ini mirip seperti Drona yang hanya ngajarin Pandawa, tapi nggak mau ngajarin Korawa. Jadi kita hanya mengajari sisi baik kita, lupa mengajari sisi buruk kita. Kita belajar sabar, tapi nggak belajar marah. Sehingga sekalinya marah langsung ngamuk-ngamuk. Betul nggak Mas Hendra? Oke, benar-benar Pak. Nah, teman-teman supaya nggak usah datang ke rumahnya Pak Wayan.
Silakan lah ya 2-3 penanya ya. Saya persilahkan ya teman-teman. Supaya nggak datang ke Kute gitu maksudnya, ke Bali gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan monggo. Pak Wayan, Ya, ini di grup Telegram ada yang tanya. ya. Pak Wayan, apa pendapat Pak Wayan tentang sebuah pernyataan dari guru spiritual katanya Tuhan tidak maha kuasa? Selalu dalam hidup ini, hal-hal yang disebut kebenaran itu akan turun menjadi paradoks. Jika Tuhan Maha Kuasa, maka dengan mudah akan terjadi apa yang kita inginkan. Nah, ini ada pertanyaan juga yang saya tulis dalam buku itu. Saya pernah nanya, Tuhan, jika Kau Maha Kuasa, kenapa Kau tidak dengan segala kemahakuasaanmu memenuhi apa yang menjadi doa-doaku? Kenapa aku harus melakukan usaha juga? Katanya begitu kan. Katanya maha kuasa, mboknya Katanya Maha langsung Kuasa, aja langsung gitu aja ya. gitu. Nah, jawabannya apa? Jika segala yang kau inginkan aku penuhi, tahu nggak kamu apa saja yang kamu inginkan? Kebayang maksudnya? Ya, 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 ya. Gak ada habisnya ya Pak ya. Nggak ada habisnya. Maka kuasaku ada pada usahamu. Wow. Setiap kali kamu mau melakukan sebuah usaha, disitulah kuasaku. Oke. Kuasaku sebagai sang hidup dalam dirimu untuk menggerakkan tubuhmu mencapai apa yang kamu inginkan sungguh-sungguh melalui usahamu. Gitu. Dan begitu kamu usaha, kuasaku yang lain akan bergerak dalam tubuh-tubuh orang lain. Itu ya teman-teman ya jawabannya. Apakah Tuhan Maha Kuasa? Nah, jawab sendiri ya. Sekarang ada akun namanya Will Pak Wayan. Biar tidak terjadi pengulangan atau remedi itu, jadi kita konkretnya harus bagaimana Pak Wayan gitu. Secara sederhana diajarkan 4 hal. Tulus, sabar, pasrah, ikhlas. Nah, tapi kalau hanya dalam rasa tanpa rasio, nggak bisa. Oke. Kita harus tahu kenapa kita harus tulus. Tulus itu artinya apa? Berbuat tanpa pamrih. Karena kalau kita berbuat karena sebuah harapan akan hasil, kapan hasilnya nggak tercapai, kita pasti menderita karena kecewa. 2, kita sabar. Kosong dalam penantian. Karena kalau kita nggak sabar, kita pikir 1 jam lagi harusnya datang. Ternyata 2 jam lagi, kita kan marah jadinya. Atau kita kira seminggu lagi selesai, ternyata 1 bulan lagi. Jadi kita kecewa dan marah. Tapi kalau kita sabar, yang penting sudah melakukan yang terbaik, maka kapanpun hasilnya kita terima. Ya, ya. Nah, kepasrahan itu artinya apa? Kita berserah, bukan menyerah, berserah kepada kuasa yang lebih tinggi daripada kuasa kita yang terbatas. Yang keempat, ikhlas. Ikhlas menerima segala suka duka dengan rasa yang sama. Nah, ini yang paling berat. Nah, misalnya apa? Bentar, sebelum dilanjutkan. Ya. Karena ini langsung ada follow up dari akun lain. Ya. Terus gimana Pak Wayan praktiknya ikhlas dengan ibu yang tidak pernah berhenti mencela saya? Gitu. Nah, kalau seorang ibu yang terus-menerus mencela kita, berarti ibu itu sebenarnya sedang mengajari kita kekuatan. Kalau kita melihat contoh nih, pernah enggak ketemu seorang petinju yang hebat, gara-gara pelatihnya terus memukulinya sampai dia kuat? Banyak lah. Nah, itulah. Nah, jadi orang itu kuat bukan karena dilembut-lembutin dalam pertarungan hidup ini. Seorang ibu yang mencela kita banyak, mungkin sebenarnya dikirim semesta untuk membuat kita apa? Untuk kuat. Karena apa? Dulu ketika di kehidupan terdahulu, sedikit dibully, sedikit dicela, kita mengambil jalan pintas. Ya. Orang yang tidak kuat dibully, nggak bisa dilembut-lembutin. Karena kalau terus-menerus berhadapan dengan yang lembut-lembut, ketemu yang keras sedikit, error. Padahal hidup ini adalah hidup yang keras. Atau mungkin jangan-jangan nih Pak, kita kan percaya ada kehidupan lagi setelah kematian itu. Jangan-jangan dulu si anak ini adalah ibu yang juga melakukan hal yang sama kepada anak. Bisa. Ada banyak kemungkinan. Mungkin dia adalah seorang ibu yang juga melakukan hal yang sama pada seorang anak. Sehingga sekarang ketika dia menjadi seorang anak, dia yang banyak
dicela-cela, dicaci maki, dimarah-marahin oleh ibunya. Nah, kalau dia mau menghentikan itu, pertama tentu harus ikhlas. Ikhlas bukan hanya menerima tanpa pemahaman. Ikhlas karena sudah paham. Aku terima ini karena paham bahwa ini pasti bagian dari hukum karma, pahala yang harus aku terima. Dan ini akan aku hentikan dengan cara apa? Tidak melakukan hal yang sama ketika kelak aku menjadi ibu bagi anakku. Dan mungkin Ya. apa yang dilakukan ibunya itu akan berhenti ketika kemudian sensasi marah dan tidak terimanya itu pelan-pelan akan hilang ya Pak ya? Persis, Bisa jadi ya Pak ya? persis, Mas Hendra, Oke. persis. Nah, itu memantul kan karena kita melawan. I see. Ya, memantul karena kita melawan. Ketika kita diam, diam. Karena bulian itu, caci maki itu besar oleh karena reaktif, bukan karena kita proaktif. Oke, karena reaktif ya Pak ya. Ya, Rata-rata orang tua itu katanya mendidik anaknya dengan traumanya dulu. Bener. ya, Kita semua merasakan ya. Kita semua merasakan sih. Tapi ya. mungkin dengan Mas Hendra, cara, saya potong Mas Hendra ya. ya, Lagi-lagi nih cerita nih. enggak, enggak, Saya pernah menonton burung elang enggak. punya sarang di ujung pohon, di ujung di atas sekali, atau di tebing yang tinggi sekali, sedikit kemudian dia akan jatuh. Nah, saya ngamati di TV ini, selalu saya bertanya, apa sih maksudnya semesta membuat kamu harus bertelur di atas sarang, di pucuk pohon ini, paling di pohon tinggi, atau di dekat tebing yang sebentar lagi membuat kamu bisa jatuh ke jurang? Terus apa jawabannya? Kamu nggak takut anakmu nanti jatuh? Dia bilang apa? Aku adalah burung Raja Wali. Ketika lahir, anakku harus berani menghadapi ketinggian. Kalau enggak, dia nggak akan pernah menjadi Raja Wali. Dia bilang gitu. Lalu dia tanya sama saya, terus kalau kamu punya anak, apakah kamu tidak ingin anakmu berani menghadapi kerasnya kehidupan? Dengan memberitahukan bahwa inilah kehidupan, apa adanya gitu. Oh, kayak gitu. Kadang-kadang jadi orang tua yang keras pada anak itu membuat kita jadi ngerti bahwa, oh, Dan di Ngaji Roso, guru-guru semuanya udah banyak yang ngajarin kita pada saat kemudian kita lagi ke-trigger dengan apapun, Ya. sensasi marahnya yang penting diterima dulu, disadari dulu, mundur selangkah dulu gitu ya Pak ya. ya, Disaksikan dulu, itu latihannya pelan-pelan. persis. Sampai ketika kemudian itu sudah terurai dengan sendirinya, biasanya masalahnya menjadi hilang dengan sendirinya. Apapun itu gitu. Betul, Sebabnya gitu ya Pak ya. Betul. Itu ilmu yang nggak diajarkan di sekolah sih teman-teman Nggak ya. ada. Nggak ada di sekolah tuh. Ya. Bener Pak Wayan, saya paling tangguh di keluarga. Wes. Saya ingin bertemu dengan Pak Wayan sebelum saya ambil tain medis operasi. Langkah yang diambil benar atau tidak? Gimana sih maksudnya? Ini Bu Bidan kan? Saya sangat ingin bertemu dengan Pak Wayan sebelum saya ambil tain medis operasi. Langkah yang diambil benar atau tidak? Oh, ingin ketemu saya dulu sebelum operasi maksudnya ya? gitu. Iya, Oh, iya, oke. iya, iya. Kalaupun tidak bertemu saya, nanti bisa nonton YouTube-nya di w.mustika@lemahsemesta. Nanti di sana ada meditasi bebas dari cemas. Nah, Tuhan itu kecerdasan semesta tak terbatas. Iya. Ketika dia ingin menolong kita, ketika kita ingin pertolongan beliau, maka kecerdasan semesta itu bisa mewujud menjadi apa? Dokter yang ahli. Jadi ketika kita berdoa sama Tuhan, maka kita akan dipilihkan dokter yang tepat, tindakan yang tepat. Jangan kira itu bukan pertolongan Tuhan. Bukan Tuhan tiba-tiba datang dalam bentuk gaib menyelamatkan kita, mengangkat kita, nggak kayak gitu. Tuhan itu juga berwujud di mana-mana. Tuhannya nggak berwujud, tapi dia mewujud ke dalam ciptaannya. Dan di dalam ciptaan itu dia pasti membawa kecerdasan itu untuk membantu kita. Ya, teman-teman nanti silakan join di YouTube-nya Pak Wayan Mustika ya. Tapi nanti kita setelah break itu kita akan ada sesi kok bahas tentang cemas, khawatir gitu ya. Ya. Jadi udah kita siapkan gitu karena saya melihat saya tuh pengen ini menjadi sebuah apa ya, karya jejak digital yang itu bisa dinikmati, diwariskan buat adik-adik kita, anak-anak kita nanti Pak.
Sehingga yang cemas-cemas, yang galau-galau, semuanya udah ketemu jawabannya di Ngaji Roso gitu Pak ya. Yang miskin, yang nggak punya uang juga ketemu jawabannya di Ngaji Roso gitu. Yang sering ketipu sama guru spiritual juga ketemu jawabannya di Ngaji Roso gitu ya Pak ya. Harapannya begitu sih Pak Wayan ya. Matur suwun sangat Pak Wayan. Kita rehat Sama-sama, sejenak Mas. Pak Wayan. Minum jamu dulu Pak Wayan. Oh ya.